Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Yulia Deni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan the best practice dengan judul penerapan model pembelajaran discovery learning dalam memahami soal host di kelas 94 di MTSN Negeri Tanjung Pinang. The perspektif kali ini menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran di kelas. Terkait masalah situasi, yaitu kondisi yang menjadi latar belakang permasalahan ini diangkat adalah yaitu rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami soal host pada mata pelajaran IPS di kelas 94 di MTSN Negeri Tanjung Pinang. Setelah dianalisis, yang pertama adalah hasilnya siswa tidak membaca stimulus yang diberikan terkait pada soal ulangan atau ujian IPS. Yang kedua, siswa tidak memahami soal host yang terkait permasalahan numerasi. Yang ketiga, siswa tidak bisa membaca infografis dalam sebuah soal host. Yang keempat, siswa lebih sering mengerjakan soal loads. Kemudian, mengapa ini menjadi penting dibagikan? Yang pertama, sebagai pengalaman berharga yang sudah dilakukan oleh penulis dengan harapan bisa dijadikan inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya. Yang kedua, diharapkan the best practice ini dapat bermanfaat bagi penulis di kemudian hari. Peran dan tanggung jawab penulis dalam praktek PPL ini adalah pertama, sebagai fasilitator pembelajaran bagi siswa di kelas saat PBM berlangsung. Kedua, sebagai elevator pembelajaran siswa. Dan yang ketiga, sebagai pembelajar. Guru sebagai fasilitator bertugas memberikan kemudahan belajar kepada peserta didiknya agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, penuh semangat, dan tidak cemas serta berani mengubahkan pendapat secara terbuka. Guru sebagai elevator harus mampu melakukan evaluasi pembelajaran pada saat pembelajaran berlangsung di kelas. Dengan menggunakan evaluasi, guru dapat melihat sampai sejauh mana peserta didik dalam memahami pembelajaran di PBM tersebut. Yang ketiga, guru sebagai pembelajar. Guru tidak hanya sebagai pengajar saja, namun guru bisa belajar dari pembelajaran itu sendiri. Terkait masalah tantangan, penulis membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu dilihat dari sudut pandang peserta didik. Peserta didik mampu memiliki kemampuan literasi yang rendah. Yang kedua, peserta didik malas dalam membaca soal-soal yang diberikan dalam bentuk yang panjang. Yang ketiga, pemahaman peserta didik dalam membaca juga rendah. Keempat, peserta didik memang tidak bisa menjawab soal HOTS itu sendiri. Kelima, peserta didik memiliki kemampuan numerasi yang rendah. Dan terakhir, peserta didik memiliki kemampuan yang rendah dalam mengambil makna dari sebuah infografis soal HOTS. Sementara di bagian gurunya, yaitu bagian kedua, yang pertama adalah rendahnya kemampuan guru dalam membuat soal HOTS itu sendiri. Yang kedua, guru tidak mampu membuat stimulus yang kuat terhadap soal HOTS yang diberikan. Ketiga, guru kurang mampu membuat infografis yang tepat terkait soal HOTS yang diberikan. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam the best practice kali ini adalah yang pertama, peserta didik. Peserta didik ini adalah peserta didik di MTSN Negeri Tanjung Pinang, tepatnya di kelas 94. Yang kedua, teman sejawat yang juga mengajar di kelas yang sama dengan penulis. Ketiga, dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pengamat atau observer saat pembelajaran berlangsung. Keempat,
Observer dari rekan-rekan PPG dalam jabatan jurusan IPS untuk kelompok C2 yang juga ikut mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas. Kelima, pihak sekolah yang telah menyediakan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan praktek The Best Practice ini dan PPL di MTSN Negeri Tanjung Pinang. Terkait aksi, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, di dalam pemberian evaluasi, guru lebih menganalisis soal HOTS yang telah diberikan. Yang kedua, soal HOTS yang diberikan mengarah kepada cara berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, soal HOTS yang diberikan harus beragam, dimulai dari paket soal literasi, numerasi, dan juga infografis. Lantas strategi yang digunakan pada The Best Practice kali ini yaitu menggunakan metode saintifik yang terdiri atas 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Mengumpulkan informasi, 4. Mengasosiasi, dan 5. Mengkomunikasikan. Strategi yang kedua, menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi kelompok. Ketiga, dalam pembelajaran menggunakan beberapa media yang menarik untuk siswa tetap melakukan interaktif belajar dan memiliki minat terhadap pembelajaran itu sendiri. Terkait refleksi di bagian akhir yaitu dampak dari langkah-langkah yang telah dilakukan adalah 1. Pemahaman peserta didik meningkat setelah menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, melatih cara berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, peserta didik merasa senang karena adanya pembelajaran diskusi kelompok bersama rekan-rekan lainnya, sehingga mereka bisa berinteraksi satu sama lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan mampu beradaptasi dan mengembangkan bakat dan cara berpikir mereka. Yang terakhir, peserta didik mampu melakukan presentasi dengan baik dalam mengembangkan sebuah pendapat dan ide-ide. Faktor keberhasilan daripada The Best Practice kali ini yaitu 1. Karena tersedianya perangkat pembelajaran yang lengkap, dimulai dari rencana pembelajaran, bahan ajar, instrumen penilaian, lembar kerja peserta didik, dan media pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya praktek pembelajaran dan The Best Practice ini. Demikianlah video The Best Practice ini saya lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan rekan-rekan pengajar lainnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.